Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sangat agung berupa kesehatan, kesempatan, Allah karuniakan iman di dada dan di hati kita sehingga kita diberikan kemudahan dan keringanan untuk dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bersama-sama menjalankan ibadah sholat fardu secara berjamaah. Dilanjutkan kajian ilmu yang menyangkut tentang ubudiyah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keringanan untuk bisa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bagaimana yang kemarin kita sampaikan yaitu bab muamalah, kita akan membacakan benda-benda apa saja yang boleh untuk dijual belikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa syartul mabi'i dan bermula syarat daripada benda yang boleh dijual. Itu alama atas keterangan qala yang telah berkata hu akan ma siapa Ahmad Az-Zahid yaitu Imam Az-Zahid. Jadi benda yang boleh dijual belikan dalam agama Islam ini adalah benda-benda yang tertentu. Tidak semua barang itu boleh dijual. Dan di sini minimal ada 3 syaratnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad Az-Zahid. Nah, 5 perkara tersebut, ahaduha bermula salah satunya daripada khamsun. Itu ayakuna hendaknya ada. Apa yang ada itu mabi itu tohirotan suci. Tohirotan suci, apa ainuhu keadaannya, au mutajanisan atau benda itu kena najis, binajasatin dengan najis, lantam na'u yang tidak terhalang apa aruyatu melihatnya, ma'a imkani tathirihi beserta mampu atau kongang atau bisa untuk disucikannya. Jadi nomor 1, orang Islam itu kalau dagang jangan sembarangan diperdagangkan. Apa yang boleh diperdagangkan? Nomor 1 benda yang suci. Sehingga benda yang najis, baik najisnya itu najis karena zatnya atau najis karena sifatnya barangkali, maka ini tidak boleh diperdagangkan, haram hukumnya. Kemudian setelah suci, ainuhu atau benda itu boleh mutanajis, tapi mutanajisnya itu bisa terlihat.
Jadi nggak boleh misalkan kok jual emas. Emas kan suci itu. Tapi emas itu ada di dalam teletong. Ya, misalkan. Sehingga emasnya nggak kelihatan, cuma ada teletongnya doang. Ini ada emasnya loh, tak jual. Nggak boleh itu. Ya, pokoknya kalau benda itu mutanajisnya itu mampu dilihat, latamna artinya boleh terhalang. Terus setelah itu memang najisnya itu mampu untuk disucikan. Kalau najisnya tidak mampu dibersihkan, maka di sini tidak boleh diperjualbelikan. Nah, nanti kalau di kitab-kitab yang lebih besar itu diterangkan nanti. Nah, najis itu kan ada yang mutasil, ada yang mufasil. Seperti orang menjual daging. Daging itu kadang-kadang ya campur darah. Darah itu najis apa suci? Najis. Sehingga hukum asalnya jual daging yang campur najis itu nggak boleh. Tapi karena najisnya darah, itu adalah mutasil darah yang ada di dalam daging karena darah daging itu. Sehingga itu tidak mengapa. Beda kalau misalkan jual daging sapi, ya dicampur kencingnya manusia. Nah ini nggak boleh, karena itu munfasil. Kalau campur kencingnya sapi itu sendiri ya nggak apa-apa. Itu kita harus teliti masalah benda yang layak diperjualbelikan. Enggak semua barang boleh dijualbelikan. Kemudian di sini keterangannya fala yasihu. Maka tidak sah apa bai'uma menjual barang la yumkinu yang tidak mungkin atau tidak bisa apa tadhiruhu untuk disucikan kaholin seperti cokak waduhnin dan minyak wamain dan air kolilin yang sedikit terkena najis. Itu tahirahu karena sucinya daripada air itu bibulugihi dengan tumekonya atau sampainya air kulata ini akan 2 kulah. Ihalatan itu batas daripada kehalalan air. La izalatihi tidak dihilangkan najisnya. Kal khomri seperti khomer ya itu tadhiru bisa suci bitakholil dengan sebab menjadi coka. Jadi begini, misalkan di sini sehingga tidak sah menjual bahan benda-benda. Di sini contohnya adalah benda-benda cair yang terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan. Misalkan kita kan kalau di rumah kan punya penggorengan. Penggorengan biasanya ada minyak. Tiba-tiba setelah ada minyak itu di dalam penggorengan, sisa goreng kerupuk atau apa, kita bangun-bangun mau goreng lagi ternyata di wajannya itu ada tikusnya, bangkai tikus. Minyaknya najis apa tidak najis? Najis. Bisa disucikan atau tidak? Tidak bisa, sehingga minyak itu hukumnya menjadi najis. Ya, tidak bisa disucikan, tapi ada itu keterangan dalam kitab I'anut Thalibin itu. Tapi repot, minyak paling setengah liter atau seberapa liter masa mau disucikan? Bisa disucikan, caranya ya dicampur air yang banyak. Dicuci, jadi minyak ya dicuci, campur air yang banyak. Setelah itu terserah gimana diperes, dipisahkan minyaknya dan itu diulang-ulang sampai 3 kali. Itu bisa, tapi ya capek kayak gitu. Mending ke warung lah beli lagi. Ya, jadi begitu nggak bisa minyak itu ketika kecemplung najis atau ada bangkai tikusnya, kemudian disucikan nggak bisa. Atau ada minyak, ya kasusnya kayak tadi, ketika kita mau goreng tiba-tiba di wajan ada bangkai cicaknya, ya maka minyak itu menjadi najis apa suci? Bingung kan? Bilang suci, oh, najis ya kan? Ada najis, ada bangkainya, ya. Atau ada bangkai kecoaknya. Makasih. Ya, atau ada minyaknya itu ada bangkai kecoaknya. Itu minyak itu najis apa suci? Najis.
itu bisa suci itu. Najis tapi itu bisa suci. Karena kasusnya beda sama yang tikus tadi. Itu ketika mau suci, minyak itu diangkat bangkai kecoaknya atau cicaknya, ya, dan dipastikan minyak itu tidak terlihat lagi najisnya, baunya ya masih bau minyak, enggak bau kencing kecoa, ya. Dan dipastikan juga cicak itu di situ tidak berak di minyak itu sehingga ada ee-nya, ya. Jadi ambil cicaknya atau ambil kecoaknya, minyak itu masih bening, ya, baunya masih bau minyak, itu suci. Kok bisa? Sebab cicak dan kecoa itu termasuk binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Menurut jumhur ulama, binatang yang tidak mempunyai darah mengalir itu ketika menjadi mayit atau menjadi bangkai dan masuk di dalam air itu tinggal diangkat saja, tidak mempengaruhi daripada kesucian air tersebut. Itu menurut pendapat jumhur. Adapun ada yang mengatakan nggak boleh, oh, terserah. Tapi ada pendapat itu mengatakan boleh. Beda kalau tikus, sebab tikus itu mempunyai darah mengalir. Nah, di situ kita bisa tarik kesimpulan, pokoknya benda apa saja, ya, ketika terkena najis, terutama adalah benda cair kayak gini, ada yang bisa disucikan, ada yang tidak bisa disucikan. Atau minyak, kayak minyak samin kan beku itu. Cemplungan misalkan bangkai tikus, bisa disucikan, dikerok saja. Dikerok yang bagian bangkai, selebihnya itu adalah dihukumi suci. Karena bendanya benda padat, bukan maik atau cair. Kalau minyak samin. Nah, sedangkan air di sini, kalau air, ya air satu ember, ya mau buat wudhu atau misalkan, atau bak rumah susun paling berapa kali berapa, 60 kali 60 katakanlah ya. Ya ketika mau mandi tiba-tiba ada bangkai tikus plung gitu. Air kan satu bak itu kan najis tuh. Bisa disucikan atau tidak bisa itu? Tidak bisa. Bisa disucikan. Caranya ditambah volume airnya sehingga mencapai dua kula. Boleh itu. Jadi kalau air bisa itu. Air mutanajis supaya bisa suci ditambah volume airnya kira-kira mencapai 2 kula. 2 kula itu kira-kira ukuran 1,2 meter persegi. Tinggi, lebarnya itu segitu. Terus dipenuhin air itu kira-kira 2 kula. Itu bisa. Kalau minyak ya nggak mungkin kan, minyak mau ditambahin minyak 2 drum ya rugi kan. Buang aja minyak segitu itu, kemudian ganti yang baru. Sehingga benda-benda kayak gitu yang tidak mungkin bisa disucikan, tidak boleh diperjualbelikan. Baik, kita lanjutkan. Mana tadi? Wala yasifu dan tidak sah apa bayi umma menjual barang tamna'u yang tercegah apa? Ya, tamna'u yang mencegah atau menghalangi apa satu najis. Ya, menghalangi ru'yatahu untuk melihat ma'a imkani tathirihi beserta mampu untuk menyucikannya. Jadi pada hukum asalnya menjual barang benda yang tercampur najis itu tidak boleh. Ya, pada asalnya menjual benda yang tercampur najis walaupun najis itu mampu untuk dibersihkannya, ya, maka tidak boleh. Harus harus dibersihkan dulu baru dijual belikan. Harus dijual dan bersihkan, pasti tidak ada najis, baru dijual belikan. Kalau masih tercampur, itu tidak boleh. Itu hukum asal ya. Nanti ada cabang-cabangnya, karena ada kaidah likulli syai'in mustatsna. Kalau sesuatu pasti ada pengecualiannya. Naam iya, yasihu sah apa bai'ul ardi, menjual tanah atau bumi, al mustamadi, al musammadati, musammad itu den rabu,
dirabuk atau dipupuk binajasati dengan najis. Wa ilam yumkin dan walaupun tidak mungkin tadhiruha untuk menyucikannya illa bi izalatima kecuali dengan menghilangkan sesuatu wasola yang telah sampai ilahi kepada mak. Dalam hal ini adalah rabuk. Ya, apa as-samatu daripada rabuk atau hiru kang suci minha daripada bayul ardi. Fa innahu min maslahatiha walid darurati dan karena untuk darurat. Jadi sah. Tadi kan saya bilang hukum asalnya jual benda yang campur najis nggak boleh, ya nggak boleh sebelum dibersihkan najisnya. Tapi ada sesuatu yang benda itu tetap campur najis dan seandainya mau dibersihkan ya juga bisa, ya tapi nggak usah repot-repot dibersihkan, tapi itu benda itu boleh untuk diperjualbelikan, yaitu tanah yang bercampur dengan rabuk atau bercampur dengan teletong yang buat rabuk itu loh, teletong sapi, teletong kambing atau di tukang-tukang bunga itu kan ada itu tanah yang dicampur tai kambing, ya buat pupuk itu kan benda najis, hukum asalnya nggak boleh diperjualbelikan, tapi itu boleh. Ya, tapi itu boleh. Kenapa kok boleh? Karena di sini ada pengecualian. Jadi dipandang dari min maslahatiha, dipandang dari kemaslahatannya wali darurati dan karena itu darurat. Darurat itu kalau nggak dipupuk kan ke tanaman kan nggak mungkin bisa bagus. Ya, tanaman nggak bisa dan itu sudah menjadi hukum alam. Dan itu tidak untuk ngakal-ngakalin memang yang namanya tanaman itu harus dipupuk dan pupuk kandang termasuk adalah pupuk yang direferensikan. Wayul haku dan disamakan bidzalika dengan baiul ardi, ya apa baiul abi nanti menjual bangunan, ya menjual bangunan bilabini yang terbuat dari bata mentah wal ajuri dan bata matang al majuni yang diaduk, diaduk atau diolah lah, diadoni, ya dizabili dengan teledong. Inilah yumkinu karena tidak bisa mungkin tadhiruhu mensucikan daripada ajur walabin, ya illa bihatmil binai kecuali dengan merobohkan bangunan wa isolil ma'i atau menyiramkan air ila batinihi kepada batinnya daripada ajur dan labin. Nah termasuk sama itu ya jual bangunan, ya kayak ini masjid, apa masjid itu pasti suci ya bangunannya, belum tentu ketika ngaduk, ya kita ngaduk kadang campur air got, ya kan campur air got kadang air gotnya ada kencingnya, ya ada nya misalkan ada benda najis lah kemudian dibuat bangunan, kalau buat melester kan lebih pliket itu kan air got itu kan, ya atau mungkin keramik terbuat dari benda najis, ya tanah yang tercampur najis, ya itu kan nggak mungkin bisa dibersihkan itu. Sehingga untuk membersihkan bangunan itu supaya suci di sini kan bilhatmi dengan dirobohkan. Ini malah madorot. Atau nisbat bata di situ ada najisnya disiram. Ya, repot kalau kayak gitu ya batanya hancur kalau begitu. Kan di sini ada bata mentah, ada bata matang untuk menghilangkan najis. Jadi itu tidak mungkin bisa. Maka di kitab-kitab besar, kitab fikih itu banyak najis-najis yang makfu. Contohnya adalah termasuk bangunan. Ya, dari bangunan yang terbuat dari bata, yang batanya itu tercampur teletong apa segala, itu tetap nggak suci. Kalau ditanya itu suci apa enggak? Ya enggak suci, tapi itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena lidharurah dan lil maslahah. Karena ada kemaslahatan dan karena ada darurat di dalamnya. Sehingga itu tidak mengapa. Tidak mungkin itu bisa disucikan kecuali harus melalui dirobohkan. Wal ijma'u adapun ijma' kesepakatan ulama
al-fi'liyu yang sebangsa perbuatan yang di atas tadi, seperti tanah yang dicampur abu, abu dari najis, atau di situ bata yang dicampur terbuat di teletong, itu semuanya adalah al-fi'liyu perbuatan ya Allah sihati atas kebaikan wa ka'annahum, dan sebagaimana komentarnya ulama atau pendapatnya ulama itu idakfaru ightafaru, mereka telah mengampuni hu akan ma tersebut li darurati, karena darurat, sehingga sepakat ulama ittifak kalau yang namanya kasus-kasus seperti itu tetap hukum asalnya secara dohir itu najis, tapi secara hakikat itu tidak mengapa karena dia mengedepankan daripada maslahah ya, dan itu tetap maslahah karena darurat. Afada dalika Romli telah beribadah, siapa Romli? Imam Romli. Jadi hati-hati sekarang, nah, sehingga makanya teletong di kampung kayak gitu. Ya, orang yang miara sapi, miara kambing, teletongnya dikumpulin di kandang, lama-lama jadi bawur, lembut, ya jadi kering, itu diperjualbelikan, nggak boleh itu dijual. Ya, dijual nggak boleh karena itu bukan tanah, itu adalah murni najis. Kalau tadi yang tanah campur teletong, campur rabuk, nah itu tetap jual tanah. Tapi kalau murni itu adalah pupuk kandang, murni adalah teletong, itu tidak boleh diperjualbelikan, tapi ada siasatnya dalam kitab Bajuri, ya, syarah daripada Fathul Qorib, misalnya di Hasyiah, Syiah Bajuri bukan syarah, itu Hasyiah, diterangkan pokoknya nanti dipindah akad. Jadi akadnya bukan jual beli, tapi akadnya adalah kasih aja, tapi minta ganti jasa pengelolaannya. Jadi nah, akadnya adalah akad ijaroh nanti, bukan akad tijaroh tapi ijaroh. Kalau tijaroh itu jual beli, kalau ijaroh itu adalah jasa. Kemudian yang selanjutnya, wathani dan bermula yang kedua. Wathaniha dan yang kedua, sekarang yang boleh diperjualikan, itu kaunuhu muntafi'an bih. Yang nomor dua adalah jual barang itu yang ada manfaatnya. Kalau yang tidak ada manfaatnya tidak boleh walau malan. Walaupun manfaatnya itu nanti-nanti. Pokoknya walaupun nggak langsung ada manfaatnya. Walaupun manfaatnya nanti di belakang, tapi itu boleh diperjualbelikan. Fala yasihu, maka tidak sah. Apa bayu umma menjual barang la manfaata fihi, yang tidak ada manfaatnya di dalamnya. Ya, kahabbati hintotin, seperti biji daripada gandum. Ya pun jual biji gandum apa? Kalau gandumnya ya bijinya itu apa? Ya pokoknya jual sesuatu yang tidak ada manfaatnya belas. Ya, kalau batu akik ada manfaatnya enggak? Bingung kan mau bilang manfaat, apa manfaatnya? Hah? Kalau dibilang enggak manfaatnya nyatanya laris di pasaran ya kan? Ya, sehingga batu akik enggak mengapa, batu akik ada manfaatnya. Ya dilihat-lihat kan ada kepuasan, makin pede kan pakai batu akik ya. Kalau saya enggak pede pakai akik-akik itu banyak di rumah. Jarinya bucel-bucel pakai akik. Ya boleh. Yang tidak ada manfaatnya sama sekali mercon, petasan itu. Itu saya sendiri dulu ya seneng mercon itu, tapi setelah saya membaca kitab bolak-balik, banyak saya baca kitab, waduh, ya sama sekali nggak ada manfaatnya. Pantesan dulu guru saya itu, kiai saya itu, wah paling anti-anti itu, namanya mercon itu. Walaupun hatinya juga sama seneng. Ya, apa manfaatnya? Petasan itu dinyalain cuma berdor. Manfaatnya apa? Puas. Puasnya apa? Kalau ntar kalau ada orang kaget dia ketawa-ketawa. Nah itu hakikat setan itu. Dia itu tertawa di atas penderitaan orang. Belum nanti kalau ada orang jantungan lagi sakit, sedor gitu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu yang jual ya setan, yang bikin ya setan, yang beli ya setan, duitnya duit setan. Itu mercon nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi itu kan lebaran, setahun sekali, seneng-seneng kan nggak apa-apa. Iya setahun sekali kamu ditabokin mau apa enggak? Ya, tabok jangan nabok, setahun sekali ini. Karena banyak, ya banyak orang yang terganggu daripada orang yang senang. Buktinya begitu mercon dinyalakan pasti banyak yang nutupin kuping, dia nggak mau mendengarkan. Nggak ada yang mercon dinyalain kita kupingnya dipasang begini nih, ayo nggak ada, itu nggak ada manfaatnya.
Maka sekali Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, nah itu bahaya walaupun masalah sepele. Ada orang tersakiti hanya gara-gara mercon, maka itu juga bahaya. Jadi nggak boleh, "Oh ini kok lebaran sekali, seneng-seneng kan nggak apa-apa." Seneng-seneng itu boleh, agama malah merintah kita itu harus seneng, nggak boleh kok agama nyuruh kita suruh susah, enggak. Agama justru menyarankan kita itu seneng, ya. Tapi seneng itu di hati, nanti soal ekspresi senang atau mengekspresikan senang itu ditafsir, ya. Mentang-mentang seneng, ya mangan makan, bagus, ya. Saya lagi seneng banget mau muji-muji Allah lah, ngaji Al-Qur'an, nah itu bagus. Saya lagi seneng nih saya dapat ini, ya, terus ngajak orang temen ya, makan, bagus, sedekah. Terus seneng-seneng terus nyetel tip, kenceng-kencengan, budekin orang. Itu jadi enggak bagus. Jadi senengnya boleh, tapi cara mengekspresikannya itu perlu perlu ditafsir, diperinci lagi, ya, masalah atau tidak masalah. Nah, sehingga menjual benda apa saja yang tidak ada manfaatnya nggak boleh, ya. Saya punya tumor nih, ya tak jual, ya nggak boleh, apa manfaatnya tumor. Ini tadi saya nemu laler hijau nih tak jual, ya nggak boleh, itu nggak ada manfaatnya. Tapi nanti ada di sini, ya, hewan-hewan atau binatang-binatang apa-apa yang boleh diperjualbelikan dan yang tidak boleh diperjualbelikan. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang tidak manfaatnya maka tidak boleh dijual. Wahasyarotin, dan termasuk menjual gegremetan, ya nggak boleh. Semut dijual, ya kan? Kroto dijual, ada kroto, ya. Boleh nggak itu kroto dijual? Boleh, karena ada manfaatnya buat makan burung. Jangkrik dijual boleh nggak? Boleh buat makan burung. Belalang dijual, belikan boleh nggak? Boleh, ya, karena belalang itu gizinya tinggi, makanya orang hamil itu kalau mau anaknya cerdas, kasih makan belalang. Ini di TikTok nggak ada ini, tapi di kitab ada udah. Ya, saya kasih informasikan aja. Ya, nah, kalau ada belalang itu di kampung-kampung tangkepin tuh kalau malam-malam itu, karena belalang itu dimakan mentah aja halal. Ya, belalang dimakan mentah aja halal, nemu belalang nih. Ya, kalau kolu. Nah itu kalau dikumpulin, kemudian nanti diambil bulunya, dimasak, ya terserah, goreng yang kering, ya itu dimakan, bagus apalagi buat orang hamil itu gizinya tinggi. Itu ada manfaatnya. Tapi gegremetan jual cacing, ya. Boleh nggak? Boleh buat mancing, ya kan? Selagi ada manfaatnya. Tapi kalau jual kalau jengking, ya, buat apa kalau jengking itu? Ya, ya pada asal juga. Pokoknya hewan-hewan gegremetan kayak gitu boleh dijual asal ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh. Ya, jumlah semutnya, saya nemu semut satu tak jual nih 1 juta nih. Ada yang booming lagi jual tokek apa sekali kan. Tokek nih, kalau ukurannya sekian-sekian juta gitu, bener apa enggak itu? Itu kayaknya hoak gitu, sampai sekarang kayaknya belum. Nah itu yang gitu kayak gitu nggak ada manfaat. Nah tidak boleh hasyarat terberjul. Nah tukalu yang tidak boleh dimakan, karena tidak bisa dimakan atau bisa dimanfaatkan. Ilal alako, kecuali alak. Lintah itu boleh. Nah kalau lintah boleh diperjualbelikan. Mengapa kok lintah boleh diperjualbelikan? Ya, fayasihu, maka sah dibai'i dengan menjual lintah atau alakoh, ya, limanfaatim isosin, karena kemanfaatnya untuk nyedot darah. Jadi kan ada terapi pakai lintah itu, ya, itu ada manfaatnya. Jadi boleh nih lantah, ya, saya lintah ada 10 atau 30 biji nih beli, ya, karena manfaatnya buat nyedotin darah supaya supaya sehat. Kalau sekarang yang ada fastu, ya, kalau nggak fastu ya hijamah atau bekam. Nah kita orang Islam itu mestinya pengobatannya seperti kayak gitu itu. Ya, saya juga kadang-kadang bekam, bulan sekali, 2 minggu sekali. Kalau nggak bekam fastu, diambil darahnya sur gitu. Tapi saya nggak mau kayak jarum yang di kayak celurit kecil kayak pisau itu. Karena itu sunnah itu. Buang darahnya nanti.
Karena itu adalah pengobatan sunnah. Atau pakai lintah, kitabnya ada di lintah. Ya, hadisnya saya nggak ngerti itu. Di lintah itu boleh berjual-belikan karena manfaatnya untuk menyedot darah. Wal adudu dan oh, illa dudal uzi. Apa itu? Uzi apa fuzi? Oh ya boleh. Uzi, uzi. Illa dudal kuzi kecuali daripada ular sutra. Ya, ular sutra. Fayasihu maka boleh biwaihi dengan menjualnya liman fa'atima karena manfaatnya sesuatu ya tawallatu yang ya tawallatu yang beranak artinya beranak itu di belakang. Artinya karena ada manfaatnya di belakang. Untuk apa? Ya untuk nenun. Jadi jual ular sutra itu boleh, ulat itu boleh boleh. Ya. Ulat sutra itu boleh karena di belakangnya ada manfaatnya. Manfaatnya nggak langsung itu. Ya. Manfaatnya nggak langsung, tapi diproses dulu sehingga nanti menjadi kain sutra. Nah itu nggak apa-apa. Wala yasihu dan tidak sah. Apa bayu sabuin yaitu menjual hewan buas. Ya sibah atau sabuin yaitu menjual hewan buas itu tidak boleh. Ya. Lah yang fa'u yang tidak ada manfaatnya lisoidin untuk memburu. Jadi jual barang atau hewan-hewan galak itu yang buas itu nggak boleh. Kecuali dia diperjualbelikan hewan itu sudah mempunyai keahlian untuk berburu, nah itu boleh. Seperti menjual anjing, ya, menjual macan, apa-apa yang bisa buat berburu itu boleh. Wala likitalin dan tidak untuk membunuh. Jadi memang dia dijual belikan karena dia punya keahlian hayawan itu. Kalau dijual untuk membunuh, nah itu tidak boleh. Kalau asati seperti jual macan, wadibu dan menjual serigala, nggak boleh. Pada dasarnya itu tidak boleh diperjualbelikan walaupun ada yang mau. Walaupun itu ridho sama ridho, ikhlas sama ikhlas, transaksinya itu benar, ridho sama ridhonya itu sudah memenuhi syarat, tapi mabiknya itu tidak diperbolehkan, dilegalkan sama syariat, maka jual beli macan atau di situ binatang buas seperti serigala itu tidak diperbolehkan karena tidak ada manfaatnya kecuali ada manfaatnya untuk keperluan sesuatu. Misal di kebun binatang untuk dilihat, ya, karena ini termasuk hewan dilindungi diperjualbelikan buat tontonan. Oh ini ada yang namanya hewan, jadi tidak ada hayalan, ini ada macan bisa dilihat. Nah itu karena ada manfaatnya di dalamnya, itu nggak apa-apa. Aku sudah beli macan dipiara di rumah, ini nakut-nakutin, ya, beli ular apa segala itu, kan banyak yang kayak gitu itu. Untuk kesenangan diri sendiri, tapi itu secara umum tidak menyenangkan orang banyak. Sehingga tidak diperbolehkan. Wala bai'ul himar azamin dan tidak boleh menjual himar. Apa azaminu yang lumpuh. Himar itu nggak boleh. Himar itu ya kayak kuda itu. Kalau di Mekah itu dulu suka buat ngangkutin ya, buat transportasi. Sehingga kalau lumpuh nggak boleh diperjualbelikan. Karena kalau sudah lumpuh itu sudah tidak ada manfaatnya himar itu. Ya, kalau mau kasihkan aja, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Kan boleh dipotong dimakan dagingnya, daging himar tidak halal. Ya, daging himar itu hukumnya haram. Dan dalilnya adalah qot'i. Ya, jelas dan sharih bahwa himar itu merupakan binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Coba itu buka di Bulughul Maram di bab awal itu. Kan ada itu. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda. Kemudian setelah himar yang lumpuh nggak boleh, alladzi la nafa'a yang tidfihi, yang tidak ada manfaatnya. Kalau sudah lumpuh nggak ada manfaatnya. Bilifa bi khilafil abdi azamini. Beda halnya kalau menjual budak. Beda halnya kalau menjual budak yang lumpuh. Boleh.
Jadi budak yang lumpuh yang tidak bisa apa-apa yang stroke itu boleh diperjualbelikan. Terus manfaatnya apa? Nah, nanti tetap ada manfaatnya. Karena budak itu sekali lumpuh tetap boleh diperjualbelikan karena manfaatnya budak itu bisa dimerdekakan. Kalau sudah dimerdekakan maka yang merdekakan mendapat pahala dan budak menjadi tidak terikat lagi. Di sini kan tata keterangannya. Zamini ya fayasihu makasah dibai'i dengan menjual budak lisi hati hayatihi mana-mana lisolahiyati karena kemaslahannya liitikohi untuk dimerdekakan. Jadi kemaslahatannya budak lumpuh bisa diperjualbelikan hanya karena bisa dimerdekakan. Dimerdekakan ada pahala, kemudian yang dimerdekakan siapa tahu setelah dimerdekakan bisa menjadi sembuh kan bisa. Wabai ulabani bani Adam ya. Adapun menjual susu anak Adam itu sahihun boleh. Jadi susu ya, perempuan kan punya susu itu ya. Maka susunya diplotot ya, dijual belikan. Boleh apa enggak? Boleh ya. Jadi yang dijual air susunya bukan teteknya ya. Kalau teteknya haram jual belian. Ya. Jadi air susu itu boleh ya, boleh karena dulu zaman Nabi itu ya orang itu mau menyusui anak kan buruh itu. Ya, buruh jadi datang ke kota-kota orang kampung itu nyari orang yang baru lahirkan, ya saya mau buruh menyusui bayi, masuk Nabi kan juga begitu, ya. Nabi juga nyusu sama tukang tukang susu. Itu boleh, jadi airnya itu boleh kan sekarang kan sudah ada alat tuh, ya alat jadi susunya misalkan ada perempuan yang nyusui anaknya meninggal, susunya masih banyak, kan bisa nanti dikeluarkan ya dipelotot itu, ada alatnya taruh di freezer, itu tahan sampai berbulan-bulan itu boleh diperjualbelikan karena mengandung gizi yang tinggi. Jadi boleh menjual ASI atau susunya anak anak Adam, susunya manusia itu boleh dijualbelikan. Di sini adalah sahihun. Wayasihu dan sah. Apa bayi umma menjual barang yang tafi'u yang bermanfaat ya biru yatihi dengan sebab melihatnya katawusi seperti burung tawus. Burung tawus itu burung merak. Jadi boleh menjual binatang atau benda apa saja yang manfaatnya itu untuk dilihat. Itu boleh, ya kayak batu akik kayak gitu kan. Manfaatnya kan dilihat, bukan buat nonjokin orang kan. Itu batu akik. Lihat, wah ini batunya combong nih bagus banget ya, ini pancawarna nih. Saya juga nggak terlalu ngerti itu batu-batu itu. Ya. Ini bagus ya dilihat itu ada kepuasan, ada tambah pede, tambah percaya diri, ya. Itu boleh. Atau di sini contohnya adalah tawus. Tawus itu burung merak. Jadi dijual, kita piara, taruh di kandang, ya pagi-pagi ya sambil ngopi, sambil udut, ngeliatin burung itu, ya itu boleh karena manfaatnya untuk dilihat, bisa ngilangin stres, bisa kayak gitu itu. Ya, saya, anak laki-laki sama itu melihat ikan itu bisa betah itu setengah hari itu bulat pelototin begini, karena saking senangnya ikan hias itu. Nah itu boleh selagi ada manfaatnya, termasuk ikan hias atau di akuarium itu boleh jual belikan karena manfaatnya adalah untuk dilihat, diru'yah. Au bisautihi atau binatang itu dijual dengan pertimbangan karena suaranya, itu boleh ya. Makanya jual beli burung yang ada suaranya itu ya, kayak burung apa itu? Murai ya. Kayak burung yang ada suaranya itu boleh. Saya nggak terlalu paham burung perkutut apa segala itu boleh. Kazurzur, nah itu ada kazurzur seperti burung zurzur, perkutut itu boleh karena dia dibeli atau diperdagangkan karena suaranya yang bagus. Ya, sampai ada kontes, ya nanti kompetisi bagus-bagusan suara. Karena bukan fisiknya, tapi adalah suaranya yang mahal di situ. Wahwa dan burung ya, wa in halal dan walaupun halal apa kalau dimakan, lakin ya
At-tamtsilu tetapinya adalah ditamtsil bihi dengan zur-zur tersebut li'annahu karena zuzur itu bizatin dengan bertambah fitamanihi di dalam urusan harga disautihi karena suaranya. Jadi burung itu meskipun itu halal untuk dimakan, tapi karena suaranya bagus, maka kadang dia harganya tinggi karena suaranya. Makanya sampai ada burung yang harganya satu harga mobil apa segala, ya nggak heran. Yang jual juga seneng, ya dapat untung, yang beli juga puas karena dia mendapatkan barang yang cocok, suaranya yang bagus di telinganya pembeli, sehingga berapapun dibayar itu tidak mengapa. Sah jual beli burung disebabkan pertimbangan suaranya itu boleh. Wayasihu dan sah. Aidon juga apa bayu umah menjual barang yantafa'u yang bermanfaat bitaklimihi untuk diajarkannya atau diajar. Diajar itu maksudnya diulang. Ya, kakirdin seperti jual monyet. Ya, jadi boleh menjual hewan yang dalam rangka untuk dilatih. Ya, seperti monyet dilatih, ya seperti buat topeng monyet itu, buat hiburan atau anjing buat berburu. Itu boleh karena itu dijual belikan untuk diajarkan atau disekolahi. Ibe au bisa idihi atau dengan sebab dilatih untuk memburu. Ya, kasukrin seperti burung idzalika, ya, afada dzalika telah berkata ya, siapa Ar-Romli Imam Romli. Jadi jual binatang yang untuk dilatih terutama adalah untuk dilatih supaya bisa berburu. Kayak anjing bisa buat ngelacak. Anjing kalau dilatih itu kadang-kadang lebih pintar daripada manusia. Nah itu boleh. Demikian diterangkan oleh Imam Ar-Romli. Wasalithuha dan ketiganya, ya, jual beli kaunuhu makduron ala taslimil baik, yaitu makduron dimiliki ala taslimil baik untuk diserahkan oleh si penjual, ya, lil mabi terhadap benda wa qudratul mustari dan kuasanya mustari ala taslimatihi untuk menerima, ya. Kafiyatihin dengan secara sempurna. Fala tasihu maka tidak sah apa jai mudolin menjual barang yang hilang. Apakin atau budak yang hilang, sehingga tidak boleh. Jadi syarat jual beli itu juga bendanya. Penjual dan pembeli itu harus nomor satu penjualnya mampu untuk menyerahkan dirinya. Artinya mampu menyerahkan bukan karena sehat atau tidak, artinya benda itu bisa diserah terimakan. Bisa diserahkan dan bisa diterima. Tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan, tidak diterima. Di sini contohnya seperti menjual barang yang hilang. Ya, birang yang hilang nggak boleh. Ya, tidak boleh kan barang hilang apa yang diserah terimakan. Kita jual ya. Ya burung, saya mau jual burung mana? Ada itu murai gitu. Berapa murah dah gua gopek gitu ya. Ya burungnya mana lepas tapi ya, cari sendiri, ambil sendiri. Nggak boleh, itu tidak mampu diserah terimakan. Sehingga tidak boleh. Wala yasihu, maka tidak sah apa baik usamakin menjual ikan. Ya, fil ma'i di dalam ma'i air illa bibirkatin sohirotin kecuali di dalam birkah di barang kolam yang kecil itu boleh. Jadi tidak boleh menjual ikan. Saya mau jual ikan nih. Ya, berapa murah kok ikan saya gede-gede banget itu. Berapa udah 100.000 borong aja semua. Mana ikannya di kali Cisadane. Nah itu nggak boleh. Syaratnya harus kolam yang kecil, jadi bisa dilihat, jadi bisa dikira-kira ini ikannya apa-apa saja. Kelihatan, saya mau jual ikan, apa ikan gabus, berapa? 100.000. Mana? Itu ada di ember. Kelihatan, itu sah. Ya, jadi tidak boleh menjual barang ikan yang ada di kali Cisadane yang kita harus nyegur nyari sendiri ya. Tidak sah. Karena barang itu tidak bisa mampu serah terima. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa qul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.